Itu obat pengobatan untuk banyak banget masalah kesehatan bisa selesai kalau kita nambahin massa otot. Efeknya Masya Allah. Pankreas akan bagus lagi, jantung akan bagus lagi, paru, otak, semuanya bagus karena obat anti depresi dan anti sedih paling murah namanya. Saya ajarin caranya supaya nanti jangan semua pakai bahasa langitan. Saya ngebayangin umat Islam ini kalau semuanya rutin berpuasa, Masya Allah, rutin berpuasa, puasa sunnah, puasa apa itu, Allah pasti sehat, karena jaminan awalnya begitu. Ya. Kalau seandainya nggak bisa juga puasa karena dengan berbagai macam alasan, maka yang kedua jawabannya apa? Kurangi makan. Berarti nggak puasa, nggak usah puasa, tapi kurangi makan. Kurangi makan itu maksudnya apa? Kurangi yang kira-kira bisa membuat tubuh kita itu terbebani dengan begitu banyaknya asupan, terutama gula. Gula dari mana paling banyak sumbernya kita tiap hari? Dari nasi sama gula pasir sama tepung terigu. Itu sumber gula. Ini dasar banget, Ya. Yang kedua itu. Jadi kalau makan, sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kira-kira kita ini sudah kebanyakan makan atau kurang makan? Jawabannya udah jelas ya. Jadi solusinya apa? Kurangi makan, kan gitu. Itu yang kedua kan. Yang ketiga apa? Perbaiki makananmu. Kalau bahasa mereka itu mereka sebutnya eating right, makan yang benar. Eating right. Kira-kira, ini saya tanya, kita tes dulu, uji coba dulu. Kalau pagi-pagi misalkan Anda makan satu piring nasi dengan ada tumpukan kerupuk di situ. Kemudian di situ ada bakwannya 2. Apalagi isinya? Bala-bala ya. Ada tempenya. Ada tahu tempe kan? Ini saya ngajarin supaya nanti bisa diperbaiki itu aja. Ya. Saya nggak usah sebut nama nasinya apa, nanti Anda marah pula yang Betawi-Betawi ini. Sebut nasi aja lah gitu kan. Udah tahu lah namanya apa kan? Nasi itu, dikasih santan kan gitu biasanya. Ada kerupuknya, bakwannya ada 2. Apa lagi? Ada lagi bihun ya, bihun sama tempe orek, betul kan? Tahunya oke lah, ada 2. Tahunya 2, bacem kan? Tempenya 2, bacem. Sekarang saya tanya, habis makan itu, saya tanya nih ya, jujur nih coba jawab ya. Anda makin fit, bergairah, energi atau ngantuk? Kok sama? Kok sama? Kenapa ngantuk? Karena saya tanya. Jawabannya, kalau jawabannya, karena malam tadi pulang kerja makan itu juga. Tadi malam nasi goreng ya, Masya Allah. Terus kirim surat ke saya pas lagi kajian, Dok, kenapa saya sering ngantukan ya? Apa nggak kesel gitu? Oke, sekarang kita bedah itu, biar ini gampang. Berarti kalau dokter sebenarnya sarapannya apa sih, gitu kan? Pengen tahu? Tadi pagi makan. Saya tadi pagi minum kopi 1 gelas. Kopinya, kalau yang paham kopi bapak-bapak, ada namanya kopi yang monokotil. Monokotil itu bijinya tunggal. Biasa kita sebutnya kopi lanang. Itu. Rasanya tidak terlalu arabica, tidak terlalu robusta. Gitu. Dokter ribet banget dengan hidup, enggak, saya ingin memberikan yang terbaik buat tubuh saya. Itu poinnya. Karena katanya di salah satu sedekah yang terbaik itu bersedekah untuk dirimu sendiri. Gitu. Terus saya makan pisang setengah.
Gak goreng enak aja. Pisang Ambon, saya cari yang agak sudah sedikit matang karena itu biasa gulanya cukup banyak ya. Jadi saya ambil setengah aja, saya makan setengah. Setengahnya buat apa? Saya tinggal di meja dulu. Setelah sebelumnya saya makan kurma. Dari pagi saya makan kurma 7. Itu sarapannya tadi pagi. Saya nggak suka kopi, nggak apa-apa. Anda bisa minum air jeruk nipis, air madu, air anget. Asal jangan minum kopi sasetan. Kenapa jangan minum kopi sasetan? Karena gula kan? Gitu. Oh tadi yang tadi makan itu tadi kira-kira temannya apa minumnya? Oh teh manis kan? Teh manisnya kalau ibu-ibu kalau di warung kira-kira bikinnya berapa sendok gulanya? 2 lah. Allahu Akbar. Begini kok mau sehat? Pertanyaannya, lalu kalau kita, nah gini, dok saya tetap nggak bisa pagi-pagi makan nasi, nggak apa-apa, makan aja. Cuma nasinya dikurangi yang pertama. Oke, nasi dikurangi. Jadi nanti kalau Anda makan itu pagi-pagi, kalau tetap pengen makan, padahal aslinya sebenarnya pagi-pagi itu nggak butuh makan banyak sebenarnya kita. Kalaupun Anda pengen tetap makan, maka yang idealnya Anda banyakin makan protein aja pagi-pagi. Protein, tahu, tempe, telur, ikan, daging, kalau ada. Itu pagi-pagi. Ya. Karena dia masih sisa semalam proses pembersihan badan kita itu karena kita tidur. Oke. Berarti nanti satu piringnya tadi itu ya supaya kan saya butuh energi betul, tapi energi yang benar, bukan energi yang sumbernya semuanya gula. Maka nasinya Anda kurangi, tahu tempenya dibanyakin sama telurnya. Kerupuknya Anda skip, bakwanya Anda skip. Susah? Susah. Gak usah lah kalau gitu kan. Kan dikasih tahu sudah. Sebaik-baik ilmu yang diamalkan. Itu caranya. Jadi kerupuknya, bang gak usah pakai kerupuk. Berarti dokter kadang-kadang makan gak makan. Pagi-pagi kadang-kadang saya makan nasi hampir-hampir jarang. Tapi pun kalau saya makan biasa nasi kuning. Karena apa? Ada kunyitnya. Gitu. Kalau saya begitu caranya. Kalau saya butuh agak sedikit banyak energi ya. Karena memang beras atau nasi itu sumber energi cepat. Gitu. Jadi kalau beli apa? Kalau pas lagi pengen makan nasi kuning, misalkan versi saya kalau makan nasinya saya nggak banyak-banyak, telurnya 2, gitu. Kemudian bawangnya nggak pakai. Kenapa bawangnya nggak pakai? Saya nggak tega. Kenapa nggak tega? Kadang-kadang kalau saya lihat bawang-bawangan itu tuh kalau udah pencet dikit, isinya apa? Kecuali Anda memang ada cita-cita jadi pengusaha, jualan lah tuh minyak kalau makan itu. Jadi dari paginya dikit udah nggak bener makan, gimana mau sehat? Ya, sedangkan kunci utama dalam kesehatan itu adalah salah satunya adalah pola makan. Ya, jadi banyak orang yang beli program-program diet segala macam itu intinya sebenarnya membeli kebodohan kita. Saya sebut kebodohan aja lah. Kenapa? Simple kok. Nih, rumusnya ya. Sekarang ibu-ibu misalkan, Anda mau turun berat badan, saya kasih rumus sederhananya. Sederhana banget. Yang masuk sama keluar banyakan yang masuk pasti naik berat badannya. Tuh, rumus pertamanya. Yang masuk sama keluar sama, stabil berat badannya. Yang masuk sama keluar banyakan yang sedikit yang masuk, turun berat badannya. Simpel. Artinya apa? Yang dimaksud dari itu salah satunya kalori sebenarnya. Salah satu kalori. Jadi berarti kalau mau turun berat badan katakanlah gitu ya. Paling gampang apa? Ya kurangi asupan kalori. Kalori sudah saya sampaikan, paling banyak kalori kita itu sumber dari 3 ini. Tadi apa? Nasi putih, gula pasir sama terigu. Itu dikurangi. Berarti yang Anda mau perbanyak apa? Proteinnya sama sayurnya. Udah selesai. Turunlah berat badan nanti itu. Supaya badannya punya mesin pembakar lemak sendiri, ya, karena biasanya turun tuh gampang banget, tapi naiknya juga cepat. Ya. Maka caranya gimana?
Perbanyaklah masa otot tubuh Anda. Perbanyak masa otot tubuh Anda tuh maksudnya masa otot ya. Caranya gimana? Latihan beban. 40 tahun ke atas itu manusia kita ini tuh sudah pasti akan mengalami penyusutan masa otot. Tanpa latihan beban, Anda atau kita akan makin krempeng tiap hari. Apalagi yang dimakan gula semua. Gitu. Berarti dokter menyarankan kita angkat beban. Gitu. Beban kehidupan saya sudah sangat banyak. Gak perlu beban, Anda pakai tubuh Anda aja. Push up, squat, plank, wall sit, leg raise, kakinya naik, itu semua beban. Jadi semua bagian tubuh kita itu kita tambahin ototnya. Itu obat, bukan obat sih ya. Pengobatan untuk banyak banget masalah kesehatan bisa selesai kalau kita nambahin masa otot. Ya. Jadi nanti kalau masjid, Al-Munawwaroh ini duitnya udah banyak, harus punya tempat gym. Gymnya syar'i, nggak campur lagi perempuan. Karena sekarang orang-orang yang sudah belajar agama gitu kan masuk gym males dia. Udahlah maaf musiknya, udah campur aduk. Nah, masjid fasilitasi, bayar seikhlasnya, siapin PT-nya di situ. Setengah jam aja cukup kok. Efeknya masya Allah. Pankreas akan bagus lagi, jantung akan bagus lagi, paru, otak, semuanya bagus karena obat anti depresi dan anti sedih paling murah namanya olahraga. Jadi kalau lagi nggak enak hati, lagi sedih, pergi olahraga. Ya. Atau bermain-main ke alam. Ya. Jadi mulai sekarang dijadwalin. Kalau Anda mau sehat, sering-seringlah berinteraksi dengan alam. Berinteraksi maksud seperti apa? Ngobrol. Ini di rumah kalau ada pohon diajak ngobrol. Tuh bener. Anda pikir begini tuh saya nggak ngerjain, saya ngerjain. Karena mereka juga makhluk hidup. Coba yang ketawa sendiri nanti Anda. Kapan Anda ketemu pohon rambutan? Kapan Anda ketemu berbuah? Dengan terus Anda peluk dia. Coba aja. Ada getaran beda gitu. Ya, karena pohon-pohon itu kan semua mereka berkomunikasi loh. Dengan akar-akar mereka itu. Komunikasi ini. Ngabarin. Kalau ada wabah, musibah, ada bencana, dia ngabarin tuh. Pohon. Ya, maka meluk pohon itu bagus. Ya, tapi jangan kelihatan ramai orang lah, sepi-sepi lah. Ya. Nanti ditangkap Satpol PP. Maka kalau saya pas lagi naik gunung, saya lagi sendirian, jalan pagi gitu kan, saya elus-elusin gitu. Daun saya elusin. Abang karena ada pohon, saya nggak tahu nama-nama, cuma saya elus saja. Ada pohon ini saya elus. Apa kabar pagi ini? Saya bilang gitu. Kan kata Allah begitu, bertasbihlah yang ada di langit dan di bumi kan gitu kan? Pohon-pohon semua bertasbih, dengar burung-burung pagi-pagi berkicau-kicau, mereka bertasbih. Tapi bukan yang kemarin yang orang dengar bahasa semut itu ya. Ada dengar videonya. Ada orang lihat katanya semut tuh bahasa begini, tak apa bahasa itu tidak tahu. Ngawur. Jadi mempermainkan agama nanti begini. Jadi yang tadi sudah saya ajarin tuh, puasa, kurangi makan dan benerin makan. Ya. Berarti kalau mau sarapan, ini contoh sarapan. Ya. Anda beli tuh ubi, misalkan atau labu, ya Anda kukus, ya kasihlah sambal sedikit, bikin sambal, habis itu Anda makan telur 2. Sekarang saya tanya, atau Anda mau tanya, kalau dokter makan telur apa? Mau nanya? Nggak usah lah ya. Kalau saya, pilihan telur terbaik saya saat ini adalah telur ayam kampung sama bebek. Mau tanya kenapa? Nggak usah lah, ikut aja. Kalau saya jelasin nanti pusing lagi. Kenapa bebek sama ayam kampung? Karena itu unggas yang hanya bertelur kalau kawin. Betul gak? Jadi telur ayam kampung tuh susah diternain. Dia hanya, bukan susah, bisa mungkin lah. Apa yang gak bisa zaman sekarang. Tapi dia cenderungnya itu memang bertelurnya kalau kawin kan. Bebek juga sama. Bebeknya lebih gila lagi, difitnah kan.
Fitnah. Orang takut makan telur bebek kan? Coba aja buka aja datanya. Berarti telur bebek gak ada masalah. Makan aja. Gitu. Terus kalau telur ayam biasa gimana? Zaman dulu tuh saya ingat gitu kan, zaman dulu telur. Kalau ingat telur tuh saya ingat Intisel. Telur zaman dulu tuh dibiarin agak lama, kadang-kadang netes dia. Netes jadi ayam. Kalau zaman sekarang hampir-hampir nggak ada. Nggak ada kan? Coba ibu-ibu edisi lama yang nganggur-nganggur. Tahu deh. Telur kampung tuh kadang-kadang ada tray tempat telur gitu kan. Tiba-tiba dibiarin lama telurnya netas dia, dan kalaupun nggak sempurna jadi janin, jadi apa? Bayinya ayam ada kebentuk apa kebentuk. Tapi sekarang itu tuh nggak ada. Karena apa? Karena memang banyakan yang telur-telur sekarang tuh intiselnya udah nggak ada. Intiselnya udah nggak ada. Terus yang kita makan apa? Ya waste sebagian. Nah ini saya cerita tentang intisel sedikit. Gak apa-apa kita loncat sana sini ya. Tapi mudah-mudahan pesan pulangnya dapat. Kan pengen sehat kan? Nanas itu jamaah sekalian, tahu buah nanas ya? Intiselnya cuma 40%. 40%. Jadi nanas itu intiselnya kurang lebih sekitar 40% saja. Sisanya apa? Air, serat, vitamin, mineral gitu. Intinya itu yang kita butuhkan. Itu dalam kondisi nanas, Anda makan nanas utuh. Berarti sama kulitnya, ya kita nggak lazim makan kulit. Tapi aslinya buah-buahan segala macam itu kulit itu juga masih mengandung kandungan yang baik sebenarnya. Tapi kita nggak lazim. Langsung Anda mikir terus durian makannya gimana kan gitu. Itu nanas ya 40%. Dari bonggolnya Anda makan, ya dagingnya Anda makan, nah dapatlah 40% tuh kurang lebih lah. Itu dalam keadaan nanasnya utuh. Ketika nanas itu mengalami pengolahan, dimasukin kaleng, dibikin jus nanas segala macam, maka boleh dibilang habis semua 40% tadi. Apalagi yang kemasan itu, ya jus nanas dalam kemasan, katanya kan? Itu coba lihat berapa persen nanasnya, paling 0, sekian, sisanya air sama gula. Sedangkan intisel itu adalah bahan yang diperlukan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi semakin real, semakin asli makanan yang kita makan tanpa pengolahan, ya semakin bagus badan kita. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya, berarti kalau saya mau dapatkan inti sel, ya supaya bisa diperbaiki tubuh saya ini, katakanlah apa yang harus saya makan yang inti selnya banyak? Maka jawaban saya biji-bijian. Biji-bijian. Biji apa contohnya? Biji kacang-kacangan atau model kayak rempah-rempah itu. Termasuk kopi itu juga banyak mengandung inti sel, asal kopinya organik. Kopi, biji-bijian. Jadi caranya gimana sekalian? Ya rempah, biasalah rempah-rempah itu ya. Rempah itu contohnya apa? Kayu manis, ketumbar, pala, kapulaga, bunga lawang, apa lagi? Banyak. Ya. Itu banyak inti selnya. Ya. Maka salah satu minuman harian yang Anda mulai biasakan buat Anda dan keluarga atau anak istri di rumah atau suami di rumah, minuman-minuman yang berasal dari rempah-rempah tadi. Itu pun masih dengan catatan kalau saya. Contoh, saya tahu ketumbar itu aslinya, aromanya, bentuknya saya tahu. Maka kita sering bilangnya ada ketumbar India. Bukan ketumbar kita yang dipencet nggak bau, udah diputihin. Coba lihat ketumbar sekarang itu. Anda pencet begini nggak ada bau ketumbarnya, udah hilang semua. Sama juga dengan misalkan kapulaga. Kapulaga tuh kencang sekali wanginya, aromanya. Tapi kapulaga sekarang begitulah. Semua di bleaching, diputihkan segala macam, nggak ada lagi aroma-aroma. Sedangkan aromanya itu termasuk bagian dari pengobatan. Itu makanya kalau yang pernah masuk ke toko bumbu ya, toko bumbu itu saya senang banget masuk toko bumbu. Kenapa? Itu kan aromanya keluar semua, terutama toko bumbu yang masih asli ya. Kalau nggak tahu Jakarta di mana, kalau di kampung saya ada toko bumbu gitu.
Jadi kapulaganya ketumbarnya itu dia lonjong, agak lonjong, warnanya agak kecoklatan, bukan putih krem. Bukan. Itu obat semua itu. Inti sel itu semuanya ada pada rempah-rempah itu. Makanya di zaman dulu harganya rempah itu lebih mahal daripada emas. Sekarang boro-boro kita kenal sama itu. Kita cuma butuh, ini saya bilang recehnya peradaban ini dalam urusan rasa. Kita nggak butuh rasa asli, kita cukup butuh flavor. Itulah recehnya kita. Flavor aja, perasa. Manis nggak butuh manis yang asli. Pedas nggak butuh pedas yang asli, sintetik semua. Akhirnya yang dimakan itu palsu-palsu sehingga hidupnya penuh dengan